Ikuti Mujazatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Bari Al-Mahfuzi. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salamnya kayak orang belum ada makan ya. Udah bermakan belum Pak? Belum. Belum. Tamat. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doain biar rezekinya makin berkah. Amin. Tahun depan bisa haji ke Mekah. Amin. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Selesai Sofa dan Marwah. Amin. Ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Amin. Mudah-mudahan pulang haji bisa beli rumah. Amin. Bisa beli tanah. Amin. Bisa beli sawah. Amin. Hartanya banyak dan berkah. Amin. Bininya bertambah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes banget Allahnya. Pak, jangan lemes. Tenang aja, anak kebuli udah ditaruh di nampan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para habaib, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rojali, Al-Mukarram Al-Ustaz Hilaluddin bin Haji Yunus, Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Hakim, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sadri Ahmad, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. K. Haji Hasan Sohibi MA. Juga yang sama-sama kita hormati Habibul Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman Al-Jufi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Al-Adin, Habib Anis Al-Attas, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Fatih, Al-Mukarram Al-Ustaz Suryadi selaku MC yang sudah terkenal di keluarganya. Juga yang saya hormati Bapak Said Parai selaku DKM Masjid Nurul Huda yang insya Allah nanti malam akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa yang saya hormati akhirnya bila Ustaz Ahmad Fauzi Mukhtar yang lagi nunduk
juga yang saya hormati DKM Musola Al-Istiqomah, yakni Al-Mukarram Bapak Zainal Abidin. Kita doakan semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Kalau tadi MC pantun, DKM juga pantun, maka saya juga ketuaan pantun. Monumen nasional di Jakarta. Cakep. Kurang cakep Pak. Kurang kenceng cakepnya. Monumen nasional di Jakarta. Cakep. Ka'bah ada di Mekah. Cakep. Kita doakan guru-guru kita, insya Allah hidupnya makin sukses dan berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Dan juga para asatidz lainnya yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena memang catatannya nggak ada. Mudah-mudahan semuanya kita doakan sehat walafiat, panjang umurnya. Juga terkhusus hatroh dari Assalam. Betul. Mudah-mudahan insya Allah jobnya makin syiar, makin banyak, makin berkah. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari. Mudah-mudahan bisa dikirim ke Israel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita turut hadir dalam rangka memperingati maulidnya manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang agung yang diagungkan oleh Allah yang maha agung, manusia yang suci yang disucikan oleh Allah yang maha suci, manusia yang amat sayang kepada umatnya, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah sesuai dengan nama musolanya, istiqomah dengan ajarannya, istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, dan istiqomah dengan sholawat kepadanya, mudah-mudahan menjadi antara kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal. Sebenarnya mohon izin para guru, mohon izin para kiai, habaib. Ini kemarin sebenarnya beliau asal tembak aja. Saya kira bilang nanti datang tanggal 27 Maulid tempat saya. Ya udah saya insya Allah saya bilang datang. Saya minta dantai nama Ustaz Suryadi. Pak Suryadi, saya minta alamatnya, saya pengen datang. Emang tadi ngisi ceramah siapa? Nggak, ente. Nah, soalnya komunikasinya saya mau Ustaz Suryadi. Kalau beliau malah kali komunikasinya. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kalau kita bicara sejarah, bicara tentang akhlaknya Nabi, tentunya dengan waktu yang singkat ini nggak akan bisa selesai. Bahkan kalau seandainya umur kita saat ini sampai akhir hayat kita, kalau kita cerita masalah sejarah ada akhlak Nabi, nggak akan bisa selesai Pak, karena begitu hebatnya dan luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi saat ini sedikit aja karena memang cuaca udah panas. Karena informasinya insya Allah jam 7 sudah selesai. Sekarang udah setengah 8. Ketika atau di dalam riwayat, dalam hadis Bukhari Muslim halaman 797, ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Anil Aswadi qol, dari Al-Aswad ia berkata, Sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang beliau tanyakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Yang artinya adalah ia bertanya kepada Rasulullah, kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kita nggak usah jauh-jauh, di rumahnya. Lalu faqalat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan dari Al-Aswad. Apa kata beliau? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang suami yang sangat rajin
mengerjakan pekerjaan rumah. Rasulullah seorang pemimpin yang luar biasa, tapi hebatnya beliau di rumah juga kerja. Apa pekerjaan beliau? Dalam hadis lain dikatakan, wa yalfi thawbah. Beliau menjahit bajunya. Lalu yang kedua, wa yakhlubu syatah. Beliau juga memeras susu kambingnya sendiri. Sama dengan jamaah musola istiqomah, sama urusan meres juga meres sendiri. Dulu apa yang diperes? Apa? Itu main dulu. Wa yakhdumu nafsahu, dan beliau melayani kebutuhannya sendiri. Itulah ciri daripada pekerjaan yang dilakukan Rasulullah SAW di rumah. Sama kayak kita di sini, Pak. Kita begitu apa enggak? Biasanya yang ngerjain ngepel rumah siapa? Di mana sih? Orang rumah. Biasanya di rumah yang ngepel siapa? Ada ibu nggak? Ada. Ada ibu? Ada. Bu, jujur. Siapa yang suka bersihin rumah? Yang ngepel ubin? Yang nyuci pakaian? Yang gosok pakaian? Rata-rata Ibu. ibu. Bapak-bapak jarang. Tapi ada satu, Pak. Satu orang yang melakukannya semua serba sendiri, dia mencontoh Rasulullah. Siapa? Caca Handika. Benar apa enggak? Cuma Caca Handika yang semuanya serba sendiri. Sebenarnya kalau kita ngikutin contoh dari Rasulullah, mestinya apa yang tadi saya sebutkan itu bisa kita kerjakan sendiri tanpa merepotin yang namanya istri. Bapak mau pergi ke kantor, rapiin baju sendiri, serikat baju sendiri, ngancingin sendiri. Melihat rumah kotor, bersihin sendiri. Mau masak sendiri. Cuma karena kebetulan istri kita juga ngaji, pengen jadi istri yang solehah. Akhirnya apa? Dia ikutin perintah Rasulullah. Wa ata'at zawjaha. Istri yang taat sama suaminya. Maka ketika suami lapar, istri masak. Suami bilang, "Ma, saya lapar, masakin." Maka istri yang saat yang solehah wajib taat sama suaminya, masakin suaminya. Suami pulang kantor, melihat itu ubin, lihat tuh pakaian masih kotor, berantakan. Suami bilang, "Ma, rapiin itu pakaian." Maka istri wajib untuk melaksanakan dan rapiin pakaian yang ada. Oleh karenanya, Pak, ternyata akhlak Rasulullah begitu hebat, nggak usah jauh-jauh. Di rumah tangga saja sudah membuktikan bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memberikan manfaat buat keluarganya. Insya Allah kita bisa mencontohnya. Ngepel itu kan pekerjaan yang biasa. Tapi kalau suami yang nggak pernah megang pelan, Pak, ngepelnya aja maju. Suami kalau nggak pernah megang kain pel, Pak, ngepelnya maju. Udah gitu ngomel-ngomel, ini kaki siapa sih kotor banget? Lah ngepelnya maju, lah kaki dia. Ini hal sepele, tapi Rasulullah ngajarin kepada kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan insya Allah setelah maulid ini kita makin baik jadi suami, amin. Amin. Pekerjaan di rumah tangga kita bantu, amin. Dan insya Allah melahirkan generasi yang mandiri dan juga generasi yang mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut saya lihat, masih lama-lama bikin lagi dah maulid panjang. Pak,
Jadi kalau kita hadir di maulid, setiap maulid kita hadir, tentunya setiap tahun ini kan kita diberikan nasihat oleh guru-guru kita. Bukan hanya tiap tahun, tiap minggu, tiap hari, tiap bulan ada majlis-majlis taklim. Tentunya kita bertekad setiap kita hadir maulid, jadikan momen ini bukan hanya momen formalitas, tapi juga menjadi momen kita untuk memperbaiki diri lebih baik ke depan, lebih baik lagi untuk menjadi umatnya terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Maka demikian, ada 3 hal, Pak. 3 hal yang sekarang banyak ditinggalin oleh kita, bahkan anak-anak muda kita. Apa 3 hal tersebut? Pernah disampaikan oleh Al-Habib Dr. Al-Habib Sayyid bin Abu Ya Al-Hasan Baharun. 3 hal yang sering ditinggalin oleh kita di zaman saat ini, termasuk anak-anak kita, termasuk anak pemuda dan remaja kita. Apa yang pertama? Yang pertama saya singkat, banyak yang ninggalin sholat. Betul apa kagak? Padahal itu udah kewajiban yang sama-sama kita tahu. Tapi saat ini banyak daripada kita selaku muslim yang terkenal dengan kaum mayoritas di Indonesia, tapi banyak yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, termasuk anak-anak kita, termasuk para remaja kita. Mengapa demikian? Ini karena kurangnya ketegasan orang tua terhadap anaknya. Banyak orang tua yang mengaduk dulu ketika saya mengajar di sekolah. Mengapa sulit memerintahkan anak untuk sholat? Ternyata orang tua sudah tidak berani lagi dengan anak. Orang tua sudah takut terhadap anak. Sehingga anak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Mau sholat silakan, mau tidak silakan. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Bahkan pernah ada salah satu namanya lembaga, saya lupa namanya, mengadakan survei di seluruh Indonesia bahwa kaum muslimin yang terbesar di Indonesia rata-rata yang melaksanakan sholat hanya 38,9%, sisanya 62,1% yang tidak sholat. Banyak apa dikit, Pak? Banyakan yang sholat apa yang enggak? Banyakan yang enggak sholat. Padahal kita lihat kalau hadir di majlis maulid, orangnya enggak sedikit, orangnya banyak. Tapi ketika Allah memanggil hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan kalimat yang begitu indah, Hayya 'alas shalah, adzan mana itu? Adzan mana? Di sini. Adzan musola istiqomah. Yang adzan langsung DKM-nya. Kalau mengaku cinta sama Nabi, pasti dia akan ikuti panggilan Allah. Dia segera, dia ajak keluarganya, dan dia tidak pikirkan diri sendiri, tapi anak-anaknya pun diajak, Pak. Diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Mengapa? Karena ini yang membuat kita sukses dunia, sukses pula di akhirat. Allah memberikan perintah untuk sholat kita sebagai perintah yang diperintahkan juga oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena pengen hamba ini supaya bahagia dan senang serta beruntung. Coba kita lihat kalimat berikutnya. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, menuju kebahagiaan, menuju keberuntungan. Itu yang Allah inginkan. Jadi kagak usah takut dalam kehidupan ini. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kita ikutin perintah Allah dan ajaran Nabi, insya Allah hidup kita akan bahagia. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin. Yang kedua, Pak, jangan tinggalin baca Quran. Jangan tinggalin baca Quran. Jangan tinggalin baca Quran. Jangan tinggalin baca Quran. Baca Quran jangan ditinggalin.
Kenapa? Ini yang terjadi. Pernah dulu disampaikan oleh Wakil Ketua DMI Indonesia. Siapa beliau? Kebetulan ada Ketua DMI juga beliau sih, Kramat Jati. Pernah menyampaikan bahwa kaum muslimin yang terbesar jumlahnya di Indonesia, yang mayoritas, tapi yang bisa membaca Quran hanya 35%, sisanya 65% tidak bisa membaca Al-Quran. Coba Pak, sekarang orang kalau ngaji, buka majlis taklim untuk belajar Al-Quran, orang mikir-mikir datangnya. Hari kalau ngaji dia begini ngomong, siapa yang ngajar? Ustaz Usman. Itu kalau ngaji Quran disuruh baca apa kagak? Kalau disuruh baca gue gak datang dah. Tapi kalau dengerin mak siap. Kan rata-rata begitu Pak. Betul apa kagak? Coba sekarang jujur saya tanya, gak ada dusta di antara kita Pak. Kalau anak kita misalnya pintar baca Quran, suaranya bagus, siap gak kalau misalnya disuruh baca Quran atau jadi imam di musola di masjid? Siap gak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tuh anak kita bacanya begitu. Kira-kira orang tua senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang. Tuh anak dipanggil di Masjidul Huda. Buat ngapain? Buat jadi imam. Kira-kira senang enggak tuh jamaah? Senang gak orang tuanya? Besok dipakai di sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholat tarawih. Ar-Rahmanir-Rahim. Sholat tarawih ini. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira jamaah besok banyak yang hadir apa enggak? Bilangnya suka, seneng anak baca Quran dengan suara yang bagus, dengan tajwidnya bagus. Kira sholat tarawih masih milih-milih. Betul apa enggak? Nah, anak kita jangan sampai ninggalin Quran. Kita juga sama orang tua jangan sampai kita tidak baca Quran dalam sehari Pak. Minimal ada yang namanya gerakan maghrib mengaji. Pokoknya kalau maghrib nih yang namanya TV matiin, handphone, apa lagi, wifi, anak hidupin, ajak ngaji bukan dimatiin. Anak kita ajak ngaji Pak, jangan sampai ninggalin. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Kalau kita pengen selamat dunia, pengen dapat syafaat nanti di akhirat, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangankan dia hafal, membacanya pun dia akan diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berusaha merubah Quran, dia tambahin huruf-hurufnya supaya ada yang beda. Nggak bakal bisa merubah Al-Quran. Tapi kalau orang baca Quran, satu huruf akan berubah kehidupan dia. Banyak orang-orang yang tadinya mohon maaf benci sama Islam, dia korek-korek Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia dibalik oleh Allah dengan hidayah Al-Quran, sehingga tadinya benci jadi cinta. Yang terakhir, jangan tinggalin sholawat sama Nabi. Orang kalau cinta yang pertama Pak, dia akan sebut nama orang yang dicintainya. Dia sering nyebut orang yang dicintainya ketika kita dipanggil atau diberikan salam kepada orang yang kita cintai. Pasti hati kita jadi apa Pak? Jadi senang. Hati kita jadi senang. Maka kalau kita cinta sama Nabi, yang pertama jangan pernah kita berhenti untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau hidup susah, solawat banyakin.
rezeki susah, sholawat banyakin. Bini marah-marah, ada PGC, toko emas ada. Tuh sholawat. Dulu saya pernah lihat Allah yarham Habibuna Al-Habib Munzir bin Fad Al-Musawwar. Dulu beliau Pak, waktu masih majlis dari masjid ke masjid, cuma hanya beliau dan tim hadrohnya saja. Dulu saya ikutan waktu masih di Pondok Kelapa. Selanjutnya beliau tidak berapa tahun kemudian punya majlis yang namanya Majlis Rasulullah SAW, yang hadir di Monas kurang lebih 10.000 orang lebih, 100.000 orang lebih yang hadir. Saat itu ditanya, kok bisa orang yang hadir 100 ribuan yang ternyata yang hadir mayoritas anak-anak muda dan orang tua? Ketika ditanya, apa amalannya? Amalannya adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa sholawat yang dibaca? Yang dibaca sholawat beliau sehari 5.000 kali. Kalau kita berapa? Pak, kita berapa? 1.000. Oh, cakep 1.000. Ada yang gak pernah sholawatnya di sholat doang. Ada nggak? Ada yang biasanya orangnya nyender. Jangan tinggalin Pak. Jangan tinggalin sholawat. Nih guru-guru kita semuanya istiqomah dengan sholawatnya. Makanya duduknya di depan. Buah-buahan banyak, sholawatnya banyak. Jangan pernah takut Pak dengan kehidupan dunia ini. Karena apa? Dengan istiqomah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah dan dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah, amin. Sesuai dengan musolahnya istiqomah, amin. Mudah-mudahan setelah maulid ini tahun depan musolahnya makin bagus, amin. Ayo Pak, ayo. Lihatin. Bapak udah di dalam ya? Saya udah Pak, udah lihat tuh. Ya, saya takut nanti hadroh ketiba. Makanya besok mudah-mudahan nih ada donatur. Ngelihat musola ini langsung, udah, rubuhin aja ada. Tapi maksudnya rubuhin bukan hanya rubuhin tapi direnov. Ya, kita makin bertingkat nih. Tingkat 8. Enggak banjir juga sini. Banjir ya. Oh, kebuang ya. Ya mudah-mudahan Pak Haji Zainal Abidin sehat panjang umur. Ya, juga mudah-mudahan guru-guru kita sehat panjang umur. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi hadir kita tidak telah pulang dari tempat ini kecuali Allah ijabah. Segala kesulitan kita berkah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pula diberikan keberkahan rezeki, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pantun sedikit, ini diulang-ulang pantunnya, mudah-mudahan masih lucu. Jika ada jarum yang patah, Cakep. Pak, orang nggak butuh cantik, nggak butuh ganteng. Kalau udah bisa pantun, udah pasti cakep Pak. Cakep, Ustaz. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan simpan di dalam peti. Cakep. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, jangan lapor ke polisi. Cakep. Buah semangka, buah durian, buah kedondong, buah rambutan, buah pisang, buah anggur, buah jeruk, buah kecapi. Itu nama buah-buahan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi minta maaf yang seluas-luasnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.